Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bismillah kathira. Alhamdulillah wa alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan majelis kita pada kitab Al-Munassas fi Syarhi Kitab Tauhid. Di pertemuan terakhir kita berada pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Siapa yang menerapkan tauhid, mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita sudah membacakan hadisnya Husain bin Abdurrahman, ya. Sekarang kita akan lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan hadis tersebut. Sudah lihat halaman 38 ya kalau di kitab saya, 37 kalau di buku saya, di kitab saya. Lihat? Lihat? Ada yang terjemah di sini? Ada? Ada ya? Insyaallah. Baik. Tawajumur rijal al-waridatu asma'uhum fil hadis. Biografi ringkas, tentunya di sini yang dimaksud biografi ringkas para perawi hadis yang ada, yang datang nama-nama mereka di dalam hadis tersebut. Ini dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Kata beliau, Husain huwa Husain ibnu Abdurrahman As-Salami Al-Harisi As-Sulami ya? Iya, As-Sulami. Sulami saja. Lupa cek di sini. As-Sulami Al-Harisi min tabi'in. Jadi Husain di sini yang dimaksud adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi dari tabi'in. Jadi tabi'in. Mata sanata berapa itu? Sita asyar wa mi'ah. Salah saya. Sita wasalasina wa mi'ah. Iya. Walahu salasa wasittin sanatan. Iya, jadi beliau meninggal di tahun 136 Hijriah dan beliau punya umur 93 tahun. Masya Allah, panjang umurnya beliau. Kemudian Sa'id bin Jubair wal imamul faqih min ajillati ashabi Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair adalah imam yang faqih dari sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang utama. Qatalahu Hajjaj. Hajjaj telah membunuhnya. Ini Hajjaj yang membunuhnya. Ya, mungkin maksud di sini adalah Hajjaj bin Yusuf ya, Saqafi yang dikenal dengan yang membunuh para ulama dan para sahabat. Fitnah ya. Sanata khamsa wa sittina walam yukmalul khamsina, dan beliau tidak sampai umurnya ya di sini ya. Oh iya, saya sebut apa? Sittin. Oh, 60 ya akhwan. Tis'in ya. Beliau tidak sampai umurnya berapa itu? 50 tahun. Ya. Kemudian Asy-Sya'bi yang ketiga ini ismuhu Amir bin Surahil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya adalah Amir bin Surahil Al-Hamdani, dilahirkan pada masa khilafah Umar. Ya, khalifah yang kedua ya. Wa huwa min thiqatit tabi'in. Beliau termasuk daripada tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. Ya, thiqah yang terpercaya. Mata sanata salasa wa mi'ah.
Kemudian Buraidah bidhammi awwalihi wa fathi tsanihi. Buraidah dengan awalnya di dhammah yaitu huruf ba-nya dan di fathah yang keduanya. Berarti Buro. Ya, bukan Burida. Tapi Buraidah. Ibnul Husayb Ibnil Haris Al-Aslami sahabiyun syahir. Beliau sahabat terkenal juga. Mata sanata salasa wa sittin. Nah, kemudian barulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu was sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib, ya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya. Ya, faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di sini adalah tafsir ya. Fakana kadzalika wa mata bi ta'ifi sanata. Maka fakana kadzalik, yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Ya, dia punya murid ahli tafsir. Wa mata bi Taif, beliau meninggal di Taif di tahun berapa ini? Samania wa Sittin, tahun 78 Hijriah. Kemudian Uqasyah, ini tentunya sahabat juga. Uqasyah ibnu Mihsan ibni Hasan al-Asadi, karena minas sabiqina ila Islam. Beliau termasuk orang yang terdahulu masuk dalam Islam. Hajara, berarti beliau orang apa? Mekah ya. Hajara wa syahida bi Badran wa qatala fiha. Beliau hijrah, kemudian beliau ikut juga perang Badar dan berperang di dalamnya. Wastashhada fi qitali Riddah. Nah, beliau menjadi syahid di peperangan Riddah. Ma Khalid bin Walid sanata isnai asyar, ya, di tahun 12 Hijriah. Sekarang penjelasan hadisnya, hadisnya sudah tarajum al-rijal. Sekarang penjelasan hadisnya. Al-Kaukab An-Najm. Al-Kaukab itu apa? Bintang ya? Ya, bintang. Inqadda, sebutkan dalam hadis inqadda ay saqata minhu syihab. Ya. Jadi dia apa? Syihab ini apa maksudnya? Awan ya. Saqata minhu syihab. Ya, ini ada bintang yang jatuh dari awan, maksudnya. Al-Bariha hiya aqrabu lailatin madad. Al-Bariha istilahnya itu Bariha adalah mendekati lailah, waktu malam yang berlalu. Yuqalu qabla zawal, dan disebutkan atau dikatakan dia sebelum zawal. Ra'aitul lailata, saya melihat al-lailah. Ini sebelum zawal. Zawal maksudnya apa? Pertengahan malam. Bukan zawal dalam arti siang, waktu maksudnya zuhur. Tapi maksudnya di sini karena di sini membahas al-laila, berarti dia malam. Ya. Wa ba'da zawal, lihat. Setelah zawal itu, setelah pertengahan malam, ra'aitul bariha. Ya, ra'aitul bariha. Ya. Jadi al-bariha itu setelah apa? Zawal. Setelah pertengahan malam. Tapi sebelum malam disebut apa? Laila. Paham ya istilahnya ya? Jadi laila itu sebelum pertengahan malam. Nah, setelah tengah malam itu disebut bukan lagi laila tapi bariha. Iya. Sampai masuk waktu subuh. Ludiktu ladigathu aqrab. Ludiktu di sini katanya kata Syekh, yakni aqrab. Apa aqrab? Kalau jengking ya.
kalajengking menyengatnya. Ya. Kalajengking itu menyengatnya. Walladhu al-las'u ai asabathu bisummiha. Ya, maksudnya di situ apa? Disengat dengan, dia menyengat dengan apanya? Ya, dengan racunnya. Ya, disengat dengan racunnya. Asabathu bisummiha. Yani kalajengking ini menyengatnya dengan racunnya. Irtaqaitu talabtu may yarqini atau may yurqini. Irtaqaitu artinya saya minta orang untuk meruqyahku. Ya, jadi itu ya. Irtaqaitu artinya ada permintaan. Apa yang baik? Irtaqaitu itu meminta diruqyah. Ya, meminta diruqyah. Wa ruqyah qiraatul Qur'an, dan ruqyah itu sendiri adalah membaca Al-Qur'an. Wal adiyah syar'iyyah. Nah, tentunya adalah ruqyah yang syar'i. Ya kan, karena ada ruqyah yang syirkiyah. Ya, membaca Al-Qur'an, doa-doa yang syar'i yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alal masabi, atas yang tertimpa bima wadin wa nahwihi, atas yang tertimpa sakit atau yang semisalnya. Ya. Jadi ruqyah itu penyakitnya apa? Biar bukan penyakit apa? Ya. Biar bukan penyakit non medis. Ya, seperti apa? Sesuatu yang sakit di badan bisa saja diruqyah. Ada penyakit di badan bisa saja diruqyah. Walaupun datang dari Nabi SAW, kalau misalnya ada sesuatu yang di badan, kita membacakan apa? Ya, Bismillah kan? 7 kali, kemudian apa lagi? Ya, auzubillahi juga waktu syari mahajidu wa uhadiru. Baik. Kemudian mahamalaka ala dzalik. Ya, ini pertanyaannya. Ma hujjatuka ala jawazi dzalika? Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Ya, itu maksudnya apa alasanmu, apa hujjahmu atas bolehnya hal itu, minta diruqyah. Ketika disengat kalajengking, maka dia minta diruqyah. La ruqyata illa min ainin, al ain isabatul aini ghairahu bi'ainihi. La ruqyata illa min ain, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau sebabnya ain. Ini isi hadisnya. Alasannya kenapa dia minta diruqyah. Ya. Isabah al-aini, ini orang yang memandang gitu, menimpakan ghairahu, selain dirinya. Jadi dia memandang orang lain bi'aini, dengan matanya. Ya, dengan matanya. Au huma sumul aqrab. Ya, racun kalajengking wasyabahuha, atau yang semisalnya. La ruqyah illa min ainin au huma, itulah posisinya. Kemudian manintah ila masami'ah, orang yang berhenti terhadap apa yang dia telah dengar. Ai akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lamu. Jadi ini orang, dia berhenti terhadap apa yang dia dengar. Dia mengambil bima balaghahu, dengan apa yang sampai padanya berupa ilmu. Ya, artinya dia amalkan ilmunya. Bi khilafi, berbeda dengan orang yang beramal ala jahli, tanpa ilmu, di atas kebodohan, atau dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ilmu. Ya. Nah, ini hebatnya ya generasi terdahulu, kena kalajengking pakai dalil. Tanya dalilnya apa? Itu indahnya orang terdahulu. Dalam kehidupan mereka bermain dengan dalil.
Apa alasanmu seperti itu? Nah, seperti ini. Ini padahal masalah apa ini? Dunia. Ya, masalah tersengat kalajengking, bukan masalah ibadah. Ibadah. Adapun sekarang kalau diminta dalil ya, dalil terus. Susah kan Kak? Iya. Dalil terus. Iya. Hebatnya orang-orang terdahulu. Begitu cintanya sama dalil. Ya, pantas kalau mereka dijadikan generasi terbaik. Uridat alayyal umam. Apa artinya uridat? Uridat alayyal umam. Qila kana dzalika lailatul Isra. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kejadian itu di malam Isra. Ya. Ya, jadi ada yang mengatakan malam itu malam Al-Isra. Ai arahullahu mithalaha. Ya. Yaitu Allah memperlihatkan kepada Nabi yang semisalnya. Ya, Allah memperlihatkan kepada Nabi yang semisalnya. Idza ja'at yaumul qiyamah. Apabila umat itu datang di hari kiamat. Jadi itu sebagian ulama mengatakan itu kejadiannya di malam apa? Al-Isra. Ar-rahtu al-jama'atu dunal asyra. Dunal asyra. Ini kan ketika Nabi sallallahu diperlihatkan kepada ar-rah. Ya, Nabi yang hanya ar-rah pengikutnya. Ya, jamaah jadi ar-rah itu adalah sekelompok manusia yang jumlahnya di bawah 10 ya, 3 sampai 9. Ar-rah. Laisa ma'u ahad, ay lam yatba'hu min qaumi ahadun. Tidak seorang pun dari kaumnya mengikutinya. Ya, lam yatba'hu, tidak mengikutinya, min qaumi, dari kaumnya seorang pun, tidak seorang pun mengikutinya dari kaumnya. Itu adalah Nabi seperti itu. Sawadun azim. Ya, sawadun apa artinya sawad ini? Secara bahasa hitam ya? Ya hitam yang besar. Ashkhasun katsirah, maksudnya itu adalah ashkhasun katsirah. Ya. Apa? Orang yang sangat banyak. Ashkhas. Kumpulan orang yang sangat banyak. Ya, sawadun, tadi dikatakan sawad. Fadhanantu annahu ummati, ini ucapan Rasulullah SAW ketika dia melihat sawadun azim. Ai likasratihim, karena banyaknya mereka. Ya. Wa bu'dihi anhum, dan karena jauhnya Nabi dari mereka. Maksudnya karena jaraknya jauh, ya. Sehingga beliau menyangka itu umatnya. Fala yumayyizu a'yanahum, maka Nabi tidak bisa membedakan orang-orangnya, person-personnya, sehingga Nabi tidak mengetahui, menyangka itu adalah umatnya. Iya. Ya, Nabi SAW mengenal umatnya ya. Iya. Ya enggak? Itu waktu di mana? Di Haud, yang terusir dari telaga Haud. Beliau mengatakan apa? Ummati. Karena beliau mengenal umatnya, siapa umatnya. Ada tanda yang tersendiri umat Rasulullah SAW. Tapi ini gak jauh posisinya, sehingga beliau tidak mengenalnya. Ya, sehingga beliau tidak mengenalnya. Ai Musa di sini, ai Musa ibn Imran Kalimur Rahman. Musa di sini adalah Musa ibn Imran Kalimur Rahman. Ya, Allah berbicara kepadanya Kalimur Rahman, wa qala Allah Musa taklima. Wa qaumi ai atba'uhu, yaitu pengikutnya, ala ini, atas kaumnya, min Bani Israel. Jadi Musa dan kaumnya. Ya, dikatakan itu Musa dan kaumnya. Jadi kaumnya yang mengikutinya. Ya, yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel. Kemudian bila hisabin wal azab,
Ya, maksudnya la yuhasabuna wa la yu'adzabuna. Mereka tidak dihisab dan mereka tidak diadab. Masyaallah. Qabla dukhulihul jannata. Sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kan kalau sudah masuk surga tidak ada lagi kan? Sudah selesai semua urusan kan? Sudah masuk surga selesai semua urusan. Iya, tidak ada lagi hisab wala azab. Litahqiqihim tauhidah, karena mereka telah mengaplikasikan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupan mereka. Summa nahadha iqamah. Setelah itu Nabi SAW berdiri menyampaikan bahwasanya ada 70.000 dari umat masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian beliau masuk. Wa khala an-nasu fi ulaika. Ai tabahatha al-hadirun. Jadi orang yang hadir yang mendengar hadis itu ucapan Rasulullah SAW, ya, dapat membahas. Mereka saling berbicara, saling mengeluarkan komentarnya. Wakhtalafu fiha ulais sab'ina. Nah, mereka berselisih terkait dengan 70.000 tersebut. Ya. Bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah. Dengan amalan apa kira-kira mereka itu mendapatkan tingkatan ini, yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin. Yang perhatikan ikhwan, kata beliau, karena sesungguhnya mereka tidak mencapainya kecuali dengan amalan. Kecuali dengan amalan. Fama huwa? Maka apa amalan itu? Ya, maka apa amalan itu? Ayo beliau tanya. Ya. Kemudian fakhbaruhu. Maka mereka setelah melihat Nabi SAW keluar, beliau sampaikan ai dzakaru lin Nabi SAW, yaitu mereka sebutkan kepada Nabi SAW ikhtilafahum, apa yang mereka perselisihkan bil muradi biha ulai sab'in. Ya, apa yang mereka perselisihkan pada orang yang dimaksud 70.000 bil muradi, yang dimaksud dengan mereka itu yang 70.000. La yastarquna. Iya. Di sini la yastarquna ya. Berarti apa bahasanya itu? Istaraka yastarqu. Iya. Istaraka barisariku. Dari asal iftala ya. Iftala kan? Ta'ala ya. Ta'il. Istaraka yastariku. Iya. La yastarquna. Yani la yatlubuna mayyurfihim istighna'an nas. Yastarikuna di sini yakni mereka tidak meminta. Mereka tidak meminta pada orang yang meruqyah mereka. Kenapa? Istighna'an nas. Karena merasa tidak butuh kepada manusia. Ya, tidak butuh kepada manusia, mencukupkan dirinya dari manusia. Ini tidak butuh kepada manusia. Paham? Paham ya? Iya. Karena ini intinya ini. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena mereka tidak butuh sama manusia. Iya. Wala yaktawuna la yas'aluna ghairahum ayyaqwiyahum binnar. Wala yaktawuna artinya mereka tidak meminta selain mereka, ya kan? Jadi selain orang minta pertolongan sama orang, minta sama orang, ya. Ayyaqwiyahum binnar, untuk mengkaitnya, melakukan kait kepadanya dengan api. Ini pengobatan dengan api, ini namanya kait. Wala yatatayyarun, artinya la yatasa'amuna bituyuri wa nahwiha. Mereka tidak merasa sial, bernasib sial dengan burung dan selainnya. Karena orang Arab dulu itu kalau mau pergi sahabat lepas burung. Orang jahiliyah terdahulu kalau ke kiri ya tidak jadi safar. Siang kalau ke kiri, kalau ke kanan baru safar. Itu
orang-orang dia terdahulu. Jadi lain bayaruna ini lain bersama, tidak merasa bersedia dengan guru, wanahumnya dan selainnya. Ya, walaupun nanti pembahasan ini bukan hanya sekedar guru. Sekarang kan banyak angka, ada tempat orang merasa bersiap, ada bulan, waktu merasa siap. Itu semua termasuk di dalamnya. At-tatayyur. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun, ya'tamiduna fi jami' umurihim alaihi la ala ghairihi. Maksudnya dari kepada Rabb mereka bertawakal, yakni ya'tamiduna, mereka bersandar pada seluruh urusan mereka. Pada seluruh urusan mereka kepada Allah, tidak kepada selainnya. Wa yufawwiduna umurahum ilaihi, dan mereka menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada Allah. Ya. Sabaqaka bil afkasha ay ila idrasi hadhihi sifat. Jadi di sini Rasulullah mengatakan Rasul telah mendahulumu, yakni maksudnya kata beliau yaitu untuk mencapai sifat ini, au sabaqaka bisu'al, atau maksudnya di sini Nabi SAW maksudnya yakni kamu didahului dengan ukasa dalam bentuk apa? Permintaan. Ya. Ya, ini makna mufradatnya dari hadis. Sekarang kita lihat makna global, makna ijmal lil hadisi. Yasifu lana Husain bin Abi Rahman hiwaran dara fi majlisi Sa'id bin Jubair bimunasabati inqidadi kawkabin fil layl. Husain ibn Abi Rahman yasifu lana, mensifatkan kepada kita hiwar. Apa hiwar? Ya, diskusi percakapan yang berlangsung pada majelisnya Sa'id bin Jubair bimunasabati, terkait dengan inqidad, ya, jatuhnya bintang di malam hari. Fa akhbarahum Husain annahu syahada inqidadahu. Maka Husain mengkabarkan kepada mereka bahwasanya dia melihat, dia menyaksikan inqidadahu, jatuhnya bintang itu. Li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman, karena di saat itu beliau tidak dalam keadaan tidur. Ya. Illa annahu khafa ayyadhunna al-hadiruna annahu ma ra'an najma illa li'annahu yusalli. Ya, jadi beliau sampaikan itu bahwa dia yang melihatnya, menunjukkan bahwa beliau tidak tidur, kecuali kata beliau annahu khafa, bahwasanya dia khawatir kalau yang mendengarkan itu, yang hadir itu menyangka annahu, bahwasanya dia ma ra'an najma, tidaklah melihat bintang itu kecuali dia dalam keadaan sholat. Akhirnya beliau menyebutkan bahwasanya ya, saya bukan karena sholat di saat itu, tapi karena apa? Disengat kalajengking, tidak dalam keadaan tidur, tersadar bukan karena sholat, tapi karena disengat kalajengking. Ya, jadi beliau menghilangkan sangkaan manusia yang sampai disangka saya beribadah. Lihat ya bagaimana para sahabat terdahulu keikhlasan mereka. Ya. Menjaga betul adanya sangkaan bahwasanya mereka dalam dia dalam keadaan beribadah. Fa'arada ayat fa'an nafsi,
Maka beliau ingin menghilangkan dari dirinya, menolak dari dirinya ibhama. Sang iham. Iham di? Ya, ihama. Ya, adanya sangkaan. Ya. Adanya sangkaan ta'abbudi. Ihama ta'abbudi, sangkaan beribadah. Lam yaf'alhu, yang dia tidak lakukan. Yang dia tidak melakukannya. Yang dia tidak kerjakan. Ka'adati salafi fi hirsihim 'ala ikhlas. Nah ini seperti kebiasaan salaf pada semangat mereka atas keikhlasan. Iya. Jadi beliau sampaikan bahwasanya saya dalam keadaan tersengat kalajengking supaya menghilangkan sangkaan bahwasanya beliau beribadah saat lain misalnya. Akhbara bisawabil haqiqi liyaqadatihi, ya. Maka beliau menyampaikan mengkabarkan sebab yang sebenarnya liyaqadatihi, terhadap bangunnya dia, sadarnya dia dari tidurnya. Wa annahu bisawi isabati hasalat lahu, dan bahwasanya itu terjadi dengan sebab tertimpanya sesuatu yang terjadi padanya, yang tertimpanya sesuatu masalah yang menimpa dirinya. Fantaqala al-bahs ila su'al. Setelah itu jelas masalahnya, bahwasanya beliau tersengat kalajengking, maka kata beliau di sini, maka berpindahlah pembahasan itu ke pertanyaan. Yes. Setelah beliau sampaikan apa masalahnya, jelas masalahnya, beliau sehingga bertanyalah, timbullah pertanyaan. Amma sana'a khiyaratil kal isabah. Ya, dari apa yang dia lakukan di saat tertimpa musibah itu. Ya, tertimpa di isabah tersebut, ini musibah tersebut atau masalah itu. Fa akhbara annahu 'alajaha, maka beliau mengkabarkan bahwasanya dia mengobatinya di ruqyah, dengan cara ruqyah. Ya. Ya, disebutkan bahwasanya di ruqyah, minta di ruqyah. Fasa'ala Sa'id an dalili, maka Sa'id bertanya tentang dalilnya. Asy-syar'i, yang syar'i, ala ma sana'a, atas apa yang dia telah lakukan. Ya, apa dalilnya kamu minta diruqyah? Ya. Jadi beliau sebutkan dalilnya. Fa dzakara lahu al-haditsa al-warida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jawazi ruqyah. Maka beliau menyebutkan kepada siapa? Sa'id bin Jubair, hadis yang warid dari Rasulullah SAW tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu, maka dia membenarkannya. Siapa itu? Husain dan Abdurrahman membenarkan Sa'id bin Jubair fi amalihi biddahi, pada perbuatannya atau pada amalannya dengan dalil. Jadi benar dalilnya, benar pendalilannya, ya, benar dalilnya dari Nabi, kemudian benar pendalilannya. Jadi benar dia menjadikan hadis itu sebagai dalil dari perbuatannya. Ya. Summa zakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Ya, indahnya kalau begini ya. Kalau begini kehidupan kaum muslimin di mana saja, subhanallah. Indah sekali. Mereka akan mendapat kemenangan yang besar. Ya, mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian beliau sebutkan siapa di sini? Sa'id bin Jubair. Keadaan yang lebih baik mimma fa'al, dari apa yang dilakukannya. Ini dilakukan siapa? Husain bin Abdurrahman. Wahiyat
tarakki ila kamal tauhid. Apa itu? Kata beliau, tarakki, naik jenjang ke kesempurnaan tauhid. Iya. Naik jenjang ke kesempurnaan tauhid bitarkil umuril makruha, dengan meninggalkan perkara-perkara makruh. Berarti di sini meminta ruqyah makruh ya. Minta diruqyah makruh. Tapi bisa diruqyah. Maha jati ilaiha, pada walaupun kita butuh terhadapnya. Iya, walaupun butuh terhadapnya. Jadi makruh walaupun butuh terhadapnya. Kalau di pembahasan apa? Fikih seperti itu. Jadi, kalau ada makruh, kemudian itu dibutuhkan makruhnya, maka makruhnya hilang. Kalau pembahasan fikih, pembahasan fikih, kalau sesuatu yang makruh dan itu hajat, maka makruhnya itu hilang. Makanya seperti misalnya untuk muka pakai masker sholat itu makruh. Tapi karena sekarang ada corona, berarti boleh hilang kemakruhannya. Hilang kemakruhannya. Tawakkulan Allah. Kenapa ditinggalkan minta ruqyah? Karena dia bertawakal kepada Allah. Karena tawakalnya kepada Allah. Yang namanya meminta itu selalu begitu ya. Yang namanya meminta, ya, ada bentuk apa? Ada bentuk apa? Ketergantungan sama kepada orang lain yang diminta. Makanya beliau meninggalkan betul di keadaan mereka yang meninggalkan ini, mereka lah yang bersifat dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tawakalnya kepada Allah. Kahalati sab'ina alaf, seperti keadaan 70.000 orang tersebut. Alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wa 'adzabin. Yang mana mereka itu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Haitsu wasalahumur rasul, wasafahumur rasul. Di saat Rasulullah SAW mensifati mereka bi annahum yatrukuna ruqyata. Bahasanya mereka meninggalkan ruqyah wal kayya tahqiqan litauhid. Mereka meninggalkan ruqyah, kai, ya. Mereka meninggalkan kai tahqiqan, dalam rangka menerapkan tauhid. Makanya orang yang bertauhid yang sempurna itu jarang meminta bantuan sama manusia. Ya, jarang meminta bantuan sama manusia. Para sahabat kalau jatuh cemetinya itu tidak minta tolong yang berkah, dia sendiri yang ambil. Ya, karena menjaga hati yang sampai tergantung sama manusia. Wa ya'khuduna bis-sababil aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah. Kemudian mereka mengambil dengan sebab yang lebih kuat, yaitu bertawakal kepada Allah. Ya, sebab yang terkuat, bertawakal kepada Allah. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minal ruqyati fama fawqaha. Maka mereka tidak meminta seorang pun selain dirinya, sedikit pun, ya, sedikit pun tidak minta. Ya, sa'ala ini kan termasuk apa? Fi'il yang membutuhkan objeknya. Ya. Jadi dia tidak meminta kepada siapapun juga selain dirinya sesuatu dalam bentuk ruqyah fama fawqaha, dan apa yang lebih di atasnya dari ruqyah itu. Ya, apa yang lebih di atasnya ruqyah tersebut. Itu penjelasan global dari hadis Usain bin Abdul Rahman. Kemudian munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini terhadap pembahasan sekarang apa itu manhaqabat aqidah dakal jannah bi ghairi hisabi wal azab. Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiq tauhid.
bahwasanya dalam hadis itu ada sesuatu berupa penjelasan makna tahqiq tauhid. Ini satu contoh yang menunjukkan penerapan tauhid. Ya, dan ini penerapan tauhid yang sempurna. Ya, penerapan tauhid yang sempurna yang menunjukkan yang menerapkannya itu betul sempurna tauhidnya. Ya, sempurna tauhidnya. Tidak mau minta tolong sama orang. Ya, tidak mau minta tolong sama orang. Iya. Wa sawabi dzalika 'inda Allah Ta'ala. Dan balasan hal itu di sisi Allah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil fadilatus salaf, keutamaan salaf. Banyak ya. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyyati. Bahwasanya apa yang mereka lihat dari ayat-ayat samawiyah. Maksudnya apa ini? Bintang kan? Itu kan ayat-ayat samawiyah. Berada di langit, tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di langit. Ayat-ayat samawiyah. La ya'dunaha 'adatan. Beliau tidak menganggapnya sekedar apa? Hal yang biasa saja. Ya, biasa gitu bintang jahat. Ya, beliau tidak menganggapnya sekedar adah, bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya itu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Biasa kita dengar ulama kita mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada segala sesuatu Allah punya ayat, tanda kebesarannya. Itu menunjukkan atas dialah wahid. Ya, dialah satu-satu yang esa. Ya, itu yang pertama, keutamaan salaf. Kemudian yang kedua, hifzus salaf al-ikhlas. Semangatnya para salaf terhadap ikhlasan. Iya, menjaga hati mereka. Wa syiddati ibti'adihim anir riya. Dan hebatnya apa? Wa syiddati ibti'adihim, jauh-jauhnya mereka, sangat jauhnya mereka dari yang namanya riya. Ya, dari yang namanya riya. Ya. Ya. Beda sebagian manusia. Beda dengan sebagian manusia, apa yang dia kerjakan apa? Karena disebut-sebutkan. Ya, disebutkan kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwasanya dia melakukan sesuatu di situ. Ini ya, ini apa? Berbahaya ya. Ini bahaya. Ya, karena bisa menimbulkan riya. Lalu bagaimana lagi orang yang sengaja memamerkan ibadahnya? Selfie di depan Ka'bah. Sekarang masih banyak begitu. Karena sudah bebas orang foto-foto, ya selfie di depan Ka'bah. Ya, latar belakangnya Ka'bah kan? Selfie di depan Ka'bah berarti latar belakangnya Ka'bah kan? Iya. Ya, seperti ini disembunyikan. Iya. Atau kadang-kadang juga jam 3 malam, jam 2 malam ada chattingnya, ya bangun sholat lain, subhanallah. Ya, jam 3 dan setengah 4 ada chatting masuk di grup, bangun sholat. Ya ini bahaya ya. Harusnya ditinggalkan ya, harusnya ditinggalkan. Ambil jalan yang selamat. Jangan saling mengingatkan. Jangan saling mengingatkan. Ya, tinggalkan saja. Yang utama tinggalkan. Ya. Baik, yang ketiga, talabul hujjah ala sihhatil mazhab. Meminta hujjah atas benarnya pendapatnya. Atas benarnya pendapat tersebut. Ya, minta hujjah. Apa alasanmu? Apa hujjahmu? Ya, apa hujjahmu?
Wa inayatus salat bidalil, dan perhatiannya salat terhadap dalil. Ya. Dan inilah yang membuat mereka apa? Mulia, mencukupkan dirinya dengan dalil. Ya, mencukupkan diri mereka dengan dalil. Adapun sekarang orang-orang tidak mencukupkan mereka dengan dalil. Mereka cuma ada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang terlalu banyak. Ada yang ilmu tasawufnya, ada yang ilmu ininya, ada yang tarikatnya, ada semuanya. Terlalu banyak sekarang ilmu. Ya. Terlalu banyak sekarang ilmu. Nah, mereka cuma dua aja, Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu cukup bagi mereka yang mulia dengannya. Ya, mereka mulia dengan. Sekarang orang tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Masih butuh yang lain. Makanya timbul ilmu yang lain. Macam-macam ilmu yang lain tadi. Kemudian yang keempat, masru'iyatul wuquf 'inda dalil. Disyariatkannya berhenti di sisi dalil. Ya. Wal 'amal bil ilmi, dan beramal dengan ilmu. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasanya siapa yang beramal dengan apa yang telah sampai kepadanya, maka sungguh dia telah berbuat baik. Ya. Sungguh dia telah berbuat baik. Kemudian yang kelima yang bisa diambil dari hadis tersebut, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah. Menyampaikan ilmu dengan penuh kelembutan dan hikmah. Ya. Kan kita tanya apa dalilnya, ya kan? Tidak langsung dibentak. Tanya, dalil apa yang mendorong melakukan hal itu? Iya, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang belum jelas maksudnya, beliau tanyakan, kenapa kamu pakai seperti itu? Nanti setelah disebutkan bahwasanya pakai tujuannya begini, maka beliau langsung melarang. Tidak langsung dilarang, tapi tanya dulu, besar apa maksudnya kamu pakai seperti itu? Kalau kita maksudnya tidak benar, maka barulah Rasulullah SAW apa? Melarangnya. Ya. Jadi menyampaikan ilmu dengan lembut dan penuh hikmah. Kemudian yang keenam, ibahatul ruqyah, bolehnya diruqyah. Bolehnya diruqyah. Yang tidak boleh atau yang makruh itu yang minta diruqyah. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Ya, bimbingan orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada apa yang lebih utama darinya. Ya, apa yang lebih utama darinya. Karena itu lebih sempurna dan lebih besar pahalanya. Ya, lebih sempurna dan lebih besar pahalanya. Ya kan? Dia minta diruqyah, ya, bisa saja. Tapi ketika dia minta tinggalkan untuk diruqyah, bertawakal kepada Allah, maka lebih besar utamanya. Paham ya? Dalam beliau disyariatkannya memberikan bimbingan, meninggalkan sesuatu yang disyariatkan, ditunjukkan kepada yang lebih afdal darinya, yang lebih utama darinya. Iya. Tidak salah, tetapi ada yang lebih utama. Makanya yang seperti ini ini begini, ini yang harus dipahami baik-baik. Ilmu yang harus dipahami baik-baik dalam masalah dakwah. Ada yang lebih utama, itu harus diperhatikan. Ya, ada yang lebih maslahah, ada yang itu yang harus diperhatikan. Banyak timbangan-timbangan harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, fadilatul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu 'uridat 'alaihi umam. Ketika diperlihatkan kepadanya umat-umat. Iya. Ini keistimewaan bagi beliau. Yang kesembilan, adalah anbiya'a mutafawatuna fi 'adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu mutafawatun, berjenjang pada jumlah pengikutan mereka. Pada jumlah pengikut mereka, ya kan? Ada nabi yang cuma 2, ada nabi cuma 3, ada cuma di bawah 10, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Ya, jadi berjenjang-jenjang tingkatan para nabi dalam jumlah pengikut mereka.
10 raddu ala man ihtajja bil aktsar. Bantah bagi orang yang berhujjah dengan ya mayoritas. Ya kita benar, kenapa? Karena kita yang banyak. Ya, seperti perkataan kiai provokator yang sekarang ini lagi bilang, ya, cuma Wahabi Salafi yang tidak maulidan. Semuanya maulid kecuali Salafi Wahabi. Berarti ini hujjah dengan aksa. Ya, ini kiai provokator. Di mana-mana tabligh akbar Wahabi Salafi tidak ada pembahasannya lain kecuali Wahabi Salafi yang kita. Subhanallah. Sangat menyenangkan apa yang beliau lakukan. Banyak sekali usaha sama kita itu. Nah, aku mampu dia. Aku mampu dia. Aku mampu dia ya. Sian sekali. Tidak ada rasa takutnya kan? Tidak ada rasa takutnya. Kejam sekali dia. Provokator, dusta luar biasa kemana-mana. Jadi ya, bantah pada orang yang berhujjah dengan mayoritas, jumlah yang mayoritas. Ya, ini mengatakan bahwasanya ini wazama anal haqqa masum bihi. Menyangka bahwasanya kebenaran itu mahsurun fihim, sebatas pada mereka, yang pada yang banyak jumlahnya. Nah, kamu kan sedikit, ini yang banyak. Ya, kamu tidak melakukan ini, yang banyak melakukan itu. Berarti benar itu. Kau saja dia yang tidak melakukan. Kamu saja yang tidak melakukan, yang lain melakukan. Itu berhujjah dengan aksar. Kemudian ke-11 anal wajibah, dan itu hujjah dengan aksar itu jahiliyah ya, termasuk prinsip jahiliyah. Ya kalau kita melihat masalah jahiliyah yang dikaji oleh Syekh Muhammad Wahab disebutkan dalam satu pembahasan berhujjah dengan kebanyakan. Kemudian ke-11 anal wajibah ittiba'ul haqqi wa in qala ahluhu. Yang wajib itu adalah mengikuti kebenaran. Ya. Ya, yang wajib itu mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Jadi bukan dilihat pengikutnya sedikit atau tidak, tapi apa dalilnya dia, benarkah dia atau tidak. Ya, makanya kita juga jangan tertipu banyaknya kau. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Banyak orang kita malah sehat. Wala tatarruna bi kasratil halikin. Jangan kamu tertipu dengan jumlah banyaknya orang yang binasa. Ya. Kemudian yang ke-12 fadilatu Musa alaihissalam wa qaumi. Keutamaan Musa alaihissalam dan kaumnya. Kenapa disebutkan keutamaan? Ya, karena jumlahnya begitu banyak. Ya. Sampai Nabi menyangka umatnya. Itu keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ke-13 fadilatu hadhihi ummah, keutamaan umat ini wa annahum aktsarul umam. Masyaallah. Keutamaan umat ini bahwasanya mereka umat yang paling banyak ittiba'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang paling banyak mengikuti Nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Banyak ini utamanya ini masyaallah pelajarannya. 14 fadilatut tahqiq tauhid wa sawabihi. Keutamaan menerapkan tauhid dan balasannya. Ya. Keutamaan penerapan tauhid dan balasannya. Ini jelas ya? Kemudian yang ke-15 ibahatul munadarah fil ilmi wal mubahatsah fi nususis syar'i istifadati wa dhahil haqqi. Yang ke-15 bolehnya munadarah. Apa munadarah ini? Diskusi. Bolehnya diskusi pada ilmu dan membahas pada nas-nas syar'i. Untuk apa? Istifadati, untuk mengambil faidah. Ya, untuk mengambil faidah wa ilhal haqqi, dan untuk menampakkan kebenaran. Ya. Bukan mudaharah bil ilmi, akan tetapi menampakkan apa? Menampakkan apa?
dirinya. Sehingga tidak mau menerima kecuali pendapatnya. Tidak mau mengalah dia. Iya, tidak mau mengalah. Ya. Tapi ya, para ulama kita terdahulu ketika mereka berdiskusi, bermunadharah, mereka mengingat sekali kebenaran itu dari pihak lawannya. Ya, dari pihak lawannya ini orang yang kaya. Artinya lapang. Beda dengan sebagian orang mau munadharah tapi tidak mau kalah. Ya, tidak mau kalah. Pokoknya saya menang. Pokoknya saya menang. Ya, kalau tidak mau ya saya kerahkan Masa saya panggil teman-temanku. Ya, kalau tidak dengan dalil ya dengan massa. Kalau tidak dengan dalil dengan massa. Ya. Keluarkan surat melarang pengajian, melarang dakwah. Subhanallah. Ya. Katanya paling toleran, ternyata perbuatannya paling tidak toleran. Ya, itunya lagi hanya kepada saudaranya dari kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, ya, amku ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Lima aribatihim annal madhkurina fil hadis lam yanalu hadhihi manzilata illa bi'amalin. Iya. Dalamnya ilmu salaf, karena pengetahuan mereka bahwasanya yang disebutkan, orang yang disebutkan dalam hadis itu tidak akan memperoleh kedudukan itu, derajat itu, ya, derajat ini illa bi'amal, kecuali dengan amalan. Ya, kecuali dengan amalan. Ya, apa gunanya memang ilmu kalau tidak diamalkan. Makanya di bab ini beliau bawakan tahqiq tauhid. Ya, kalau sekedar ilmu ya tidak ada gunanya. Sebagaimana orang-orang jahilah tahu makna la ilaha illallah, paham betul makna la ilaha illallah, tapi tidak diamalkan dia. Mereka tidak mengamalkannya, justru mengamalkan sebaliknya. Hanya ilmu ikhwan kita bayangkan amalkan, kita bayangkan amalkan, diusahakan diamalkan, bukan untuk sekedar pernyataan atau maklumat di kepala kemudian tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Itu harus diamalkan. Kemudian yang ke-17, hirsus salaf 'alal khairi wal munafasati 'alal a'mali shalihah. Semangatnya salaf atas kebaikan dan berlomba-lomba atas amalan-amalan soleh. Ya, berlomba atas amalan-amalan soleh. Iya. Dari sisi mana nih? Semangatnya salaf atas kebaikan dan berlomba-lombanya mereka di atas amalan soleh. Dari sisi mana kira-kira ini dari hadis itu? Mengangkat tangannya? Ada kayak mengangkat tangan? Yang hadis yang lebih yang bertanya, yang minta, yang meminta. Yang lain? yang lebih memiliki hadis yang lebih baik utamanya. Iya, sepertinya itu. Artinya ditunjukkan kepada yang lebih baik. Mereka mengharapkan dia mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ke-18, anna tarka ruqyah wal kai min tahqiq tauhid. Bahwasanya ruqyah ini minta diruqyah dan minta dikai itu termasuk dari aplikasi tauhid. Ke-19, talabud du'a'i minal fadil fi hayatihi. Iya. Meminta doa, yang minta doakan dari orang yang utama pada masa hidupnya. Ya, di saat dia masih hidup. Ya, di saat dia masih hidup. Dari mana ini diambil? Dari mana diambil? Oke. Iya, Bukasan minta doakan sama Nabi. Ini jadikan saya termasuk orang itu. Ya. Gitu ya.
Jadi bisa minta doa kepada orang yang lebih utama di masa hidupnya, itu catatannya di masa hidupnya. Kalau di masa matinya boleh tidak? Ya, tidak boleh lagi. Nah, ini banyak terjadi kesyirikan. Kenapa terjadi kesyirikan? Karena tidaklah orang yang melakukannya itu kecuali dia meyakini bahwasanya yang mati itu bisa memberikan sesuatu pengaruh. Itulah masalahnya. Ya. Kenapa orang berdoa di kuburan, minta kepada penghuni kuburan? Karena dia meyakini penghuni kuburan itu bisa memberikan pengaruh. Itu intinya dalam hal meminta di kuburan, sehingga dia terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Ya. Adapun kita meminta kepada orang yang utama, yang kita kenal ulama masa hidupnya, maka itu dibolehkan. Kemudian ilmu min alami nubuwati, alamun min alami nubuwatihi, ya, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara, ketika beliau mengkabarkan anna ukasha min sab'in, termasuk orang yang sab'in, 70.000 alladzina yadkhuluna jannah bila hisabi wal adzabi, yang mana mereka itu masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa qutila syahidan, maka beliau pun terbunuh dalam keadaan syahid fi hurubil riddah, pada perang riddah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Kemudian yang satu fadilatu Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, utama Ukasha jelas ya, ibn Mihsan radhiyallahu anhu ini jelas. Kemudian yang ke-22 isti'malul ma'aridi wa husnu khuluqihi haitsu lam yakul lirrajuli akhari lasta minhum. Ya. Pemakaian ya kata-kata halus. Ya. Pemakaian kata-kata halus atau ucapan yang halus, ya. Dan baiknya akhlak Nabi. Wa husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlaknya Nabi. Ketika beliau tidak mengatakan kepada orang itu, ya lasna minhum, ya, kamu bukan termasuk dari mereka. Ini kan agak kasar ya. Artinya ya, kalaupun mengecewakan berat, ya kan? Ya Rasulullah, doakan juga saya supaya saya masuk dari mereka. Kamu bukan dari mereka. Ya, ini kan langsung down kan, langsung dipotong. Kamu bukan masuk dari mereka ini. Tapi di sini Nabi mengatakan apa? Ya, Ukasha telah mendahului. Ukasha telah mendahului. Artinya lebih halus. Penolakan lebih halus. Oke. Jadi memang kadang seorang dai itu butuh kata-kata yang apa? Ya. Jadi sahabat itu tidak termasuk. Hah? Jadi sahabat itu tidak termasuk dari 10.000. Apa? Sahabat itu yang tidak termasuk. Sebentar belum selesai. 23. Zatus Zara'i. Ya, apa Zatus Zara'i? Menutup jalan, ya, menutup pintu li alla yakuma man laisa ahlan fayuraddu. Ya. Ya. Menutup pintu agar tidaklah berdiri ya man laisa ahlan, orang yang memang tidak pantas, maka kemudian ditolak. Ya. Wallahu a'lam. Itu jawabannya itu. Wallahu a'lam. Saya diingatkan wallahu a'lam. Sahabat ya. Sahabat, ya. Wallahu a'lam. Masih jam berapa? Jam 9.36. 36. Ya, kita cukup sampai sini ya. Masih bisa berteman kan? Hukum Ustaz. Masih dapat ya? Berapa? Sekali ya. Ya, insyaallah taala kita sambung di pertemuan akan datang. Insyaallah. Masuk bab al-khawfu minasy. Ya, begitu ya semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar ya.
Kita jangan pernah bosan untuk belajar ikhwan. Banyak hal yang harus kita pelajari untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita.